Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Zulfikri Hakim dari kelas Agroekoteknologi A, Fakultas Pertanian Universitas Mataram, NIM C1M022028, akan mempresentasikan makalah yang berjudul tentang menggali hubungan antara Pancasila dengan terbentuknya ASEAN untuk memenuhi mata kuliah Pancasila tahun 2022. Baik, Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia tidak terbentuk secara mendadak, melainkan melalui pemikiran dari para pendiri negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka, adaptif, dan juga aspiratif. Artinya Pancasila itu sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Dalam perkembangan sejarah Pancasila termaktub di dalamnya nilai-nilai yang berkaitan dengan terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah organisasi regional atau kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 negara, yaitu Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu pelopor dan pendiri bagi terbentuknya organisasi ASEAN. Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negerinya, yaitu Adam Malik, dalam membentuk organisasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ini. Dalam pembentukan organisasi ASEAN ini dicetuskan berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan 5 tokoh dari 5 negara, dikarenakan adanya kesadaran bahwa di kawasan Asia Tenggara itu memiliki banyak kesamaan, diantaranya kesamaan sama-sama dijajah oleh bangsa lain kecuali Thailand, kesamaan kondisi geografis, kemudian kesamaan bahan-bahan pokok dan rempah-rempah dan sebagainya, dan kesamaan lainnya, sehingga dicetuskanlah organisasi yang akan menghimpun kerjasama antar kawasan Asia Tenggara ini. Kemudian rumusan masalah pada makalah ini adalah: pertama, bagaimana sejarah perkembangan ASEAN dan peran Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana kaitan antara bagaimana kondisi Pancasila di Indonesia saat terbentuknya ASEAN. Yang ketiga, bagaimana kaitan Pancasila dengan terbentuknya ASEAN. Sejarah terbentuknya Pancasila. Indonesia juga dalam ikut serta mendirikan ASEAN ini membawa semangat Pancasila yang berakar dari nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia. Selain itu, prinsip musyawarah mufakat dalam merumuskan organisasi ASEAN ini sejalan dengan prinsip pada Chapter 7 Artikel 20 Piagam ASEAN. Sejarah dari terbentuknya ASEAN. ASEAN merupakan organisasi perhimpunan bangsa-bangsa kawasan Asia Tenggara yang didirikan oleh 5 tokoh dari 5 negara. Organisasi ini diresmikan dengan ditandatanganinya pendeklarasian di Bangkok yang disebut dengan Deklarasi Bangkok. Tujuan didirikan organisasi ini untuk menghimpun negara-negara kawasan Asia Tenggara guna mempermudah kerjasama di dalamnya, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan sebagainya. Selain itu, organisasi ini dibentuk untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh warga kawasan Asia Tenggara, karena perasaan senasib sebagai negara yang baru berdiri di tengah mencengkamnya perang antar kedua negara adidaya.
Ini membuat para pemimpin negara di ASEAN Tenggara berinisiatif menyatukan diri untuk menciptakan kedamaian, keamanan, stabilitas, kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian kondisi Indonesia saat terbentuknya ASEAN. Pemerintahan Indonesia saat terbentuknya ASEAN dipimpin oleh Presiden Soeharto. Presiden Soeharto yang menjabat kala itu melakukan langkah besar dalam pembangunan ekonomi, yaitu dengan reintegrasi Indonesia ke ekonomi di dunia dengan cara bergabung kembali dengan International Monetary Fund atau IMF, bergabung kembali dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Bank Dunia. Dalam pemerintahan Soeharto ini, Pancasila diterapkan secara murni dan masif melalui program V4, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dalam pemerintahan Soeharto ini, Indonesia berperan aktif dalam menggagas berdirinya Organisasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, yaitu Adam Malik. Dalam keikutsertaannya, nilai-nilai Pancasila dipakai oleh Menteri Luar Negeri untuk ikut terlibat dalam rapat-rapat pembentukan organisasi tersebut. Selain itu, Indonesia juga turut aktif dalam mencetuskan ide, kebijakan dan gagasan untuk mempersatukan kerjasama antar negara Asia Tenggara, seperti dalam bidang keamanan, yaitu mencetuskan gagasan membentuk komunitas keamanan ASEAN yang disebut ASEAN Security Community atau ASC. Selain itu, dalam bidang politik, Indonesia aktif dalam menjalin hubungan kerjasama dengan anggota negara Asia Tenggara yang sebelumnya tidak harmonis, seperti menormalisasikan hubungan kerjasama dengan Malaysia dan menjadi penengah konflik di antara beberapa negara Asia Tenggara. Kemudian kita masuk ke kaitan dan kesamaan antara Pancasila dan terbentuknya ASEAN. Yang pertama adalah kaitan dengan filsafat Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil pemikiran secara mendalam dan perenungan oleh para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara. Begitu pula dengan ASEAN. ASEAN merupakan organisasi yang didirikan atas dasar pemikiran secara mendalam dan perenungan dari 5 tokoh dari 5 negara, karena kesadaran akan begitu banyak kesamaan di antara kawasan Asia Tenggara ini, seperti kesamaan sama-sama dijajah, kesamaan kondisi geografis, dan kesamaan lainnya. Kemudian kaitan ASEAN dengan ideologi Pancasila. Kemudian kaitan ASEAN dengan ideologi Pancasila. Dengan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, Indonesia memiliki visi untuk ASEAN, yaitu membentuk ASEAN yang mampu membuat kawasan Asia Tenggara berdiri di atas kaki sendiri dan mempertahankan diri dari pengaruh negatif di luar kawasan Asia Tenggara. Kaitan dengan Pancasila adalah Pancasila merupakan ideologi bangsa yang diresmikan dalam Piagam Jakarta, dan Pancasila memiliki visi yang tercantum di dalam UUD 1945. Dalam situs Kementerian Luar Negeri Indonesia disebutkan bahwa saat ini ASEAN telah memiliki piagam ASEAN yang disebut ASEAN Charter, yang dimana tujuannya untuk mentransformasikan ASEAN menjadi dari sebuah asosiasi politik yang longgar menjadi organisasi internasional yang memiliki dasar hukum yang kuat dan legal dengan aturan yang jelas dan memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien. Kemudian kaitan nilai-nilai Pancasila dengan terbentuknya ASEAN. Pancasila memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut juga ternyata dalam proses pembentukan dan terkandung dalam proses pembentukan dan pendeklarasian berdirinya organisasi ASEAN. Di antaranya sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Bapak Proklamator kita, Bung Karno, mengatakan bahwa prinsip ketuhanan yang kita pahami adalah bangsa Indonesia itu meneladani kehidupan ketuhanan dengan cara-cara yang berkebudayaan. Ketuhanan yang berkebudayaan inilah yang
dipakai oleh pemerintahan Soeharto ketika terlibatnya Indonesia dalam deklarasi pembentukan ASEAN. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hubungan satu sama lain, negara-negara dalam organisasi ASEAN ini telah mengadopsi prinsip-prinsip kemanusiaan seperti saling menghormati antar kemerdekaan, kedaulatan, dan kesejahteraan warga negara Asia Tenggara, dan juga penolakan terhadap segala bentuk ancaman dan penggunaan kekerasan, serta kerjasama yang efektif di antara anggota negara ASEAN. Yang kemudian sila ketiga, sila persatuan Indonesia. Pada tahun 1960, Bung Karno menyampaikan pidato yang memperkenalkan Pancasila, yang terbukti bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara mampu menyatukan kebinekaan atau keberagaman dalam bangsa Indonesia. Hal ini ternyata menginspirasi tokoh-tokoh dari 5 negara kawasan Asia Tenggara yang untuk membentuk organisasi yang dapat menyatukan dan mempersatukan antar negara kawasan Asia Tenggara, yang dimana kita tak ketahui bahwa di kawasan Asia Tenggara itu terdapat beragam keberagaman suku, budaya, bangsa, dan adat istiadat. Pancasila juga dalam ASEAN digali bahwa Pancasila itu sebagai common platform. Pancasila sebagai common platform dalam ASEAN merupakan solusi menghadapi perseteruan yang memanas pada masa itu dengan baru berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kemudian kaitan dengan sila keempat, Indonesia dalam merumuskan Pancasila ditelaah oleh para pendiri negara yang merumuskan dasar negara yang disebut dengan Founding Fathers. ASEAN juga memiliki Founding Fathers yang terdiri dari 5 tokoh dari 5 negara. Perumusan organisasi ASEAN ini melalui musyawarah untuk mencapai mufakat bersama sehingga disahkan dengan dikeluarkannya deklarasi Bangkok. Pembentukan organisasi ASEAN melalui proses musyawarah ini merupakan implementasi dari sila keempat. Kemudian kaitannya dengan sila kelima. Dalam konteks perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, yang dibutuhkan adalah diplomasi gotong royong. Hakikat dari diplomasi gotong royong ini adalah diplomasi Pancasila yang di dalamnya mendorong pada perdamaian dunia dan mengedepankan sikap gotong royong, sehingga kita semua hidup di tengah kebersamaan dan kerjasama yang tulus. Mengedepankan sikap gotong royong merupakan ciri pengimplementasian sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi Pancasila itu bersifat terbuka, reformatif, aspiratif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Pancasila dalam perkembangannya di Indonesia telah berperan penting dan menjadi landasan bangsa Indonesia. Indonesia yang berideologi Pancasila ini menjadi pendiri organisasi perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang disebut dengan ASEAN. Dalam hal ini, kaitannya antara Pancasila dengan terbentuknya ASEAN mulai dari awal berdirinya, tujuan dibentuknya ASEAN, dan prinsip-prinsip ASEAN itu ternyata memiliki kesamaan dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Selain itu, nilai-nilai luhur dari bangsa, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila itu yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga nilai keadilan itu termaktub di dalam terbentuknya organisasi ASEAN. Dengan kita mengetahui begitu besar peran Pancasila dalam bangsa Indonesia, bagi bangsa Indonesia dan juga bagi bangsa-bangsa lain, diharapkan kita makin mencintai ideologi Pancasila ini dan semangat dalam mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita patut bangga dengan ideologi Pancasila ini yang telah menginspirasi bagi bangsa-bangsa lain. Semoga presentasi saya ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman dalam pengertian Pancasila secara lebih luas dan juga tentang ASEAN secara lebih dalam. Saya harap
presentasi ini bisa memenuhi nilai saya dalam perkuliahan mata kuliah Pancasila. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.